Imanan kami itu tidak diajarkan untuk merapalkan mantra-mantra, tidak diajarkan untuk percaya kepada hal-hal yang klinik, bukan tidak percaya hal gaib ya, beda. Justru di iman kami ada hal gaib. Hal gaib itu kan artinya yang tidak kelihatan secara kasar mata. Gitu. Jadi maksudnya gini, yang ditekankan itu adalah kemanusiaan Yesus supaya ini yang tadi di dalam Ibrani ayat 14, Ibrani 2 ayat 14 itu salah satunya. Lalu di Filipi 3 ayat 21 sebentar. Ya, ini bahas sisi kemanusiaan Yesus dulu ya, maksudnya siapa sih Yesus gitu. Nah, Filipi pasal 3 ayat 21 itu berbunyi demikian, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi kemanusiaan Yesus ini yang harus ditekankan juga gitu loh. Karena jangan terlalu memegahkan sisi kealahannya saja, tetapi melupakan kodratnya Yesus sebagai manusia. Itu yang makanya jadi timbul kesalahpahaman dalam pemikiran orang-orang yang tidak mengenal Alkitab. Nah, jadi begitu Bro Yosafat ya, ketika ada orang yang membahas tentang hypostatic union yang berhubungan dengan Yesus ketika disalib begini ya, dia harus tahu dulu, paham betul bahwa Yesus itu juga sungguh manusia, sungguh Allah. Tidak bisa dikatakan, teman-teman jangan mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Jangan dinomerikan ya, jangan dinomerikan. Karena kalau kamu berbicara angka, artinya itu hanya sebatas sempit ya. Kalau angka itu nanti bisa diutak-atik, bisa berubah angkanya gitu ya. Gitu Yosafat. Oke Bang. Iya, dan kalau aku mau ngutip sih dari perkataan Santo Cyril, jadi satu kodrat Allah yaitu firman, karena firman sepenuhnya Allah dong, gak ada firman kodratnya makhluk gitu kan. Satu kodrat Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia seutuhnya. Artinya ketika firman Allah ini menambahkan kodrat kedagingan, dia tidak pernah kehilangan kealahannya, tetapi kemanusiaannya itu pun bukan bayang-bayang, tapi memang betul-betul manusia dari rahim perawan Maria kan. Makanya satu pribadi di dalam dua kodrat, yang dua kodrat itu tidak tercampur baur, tidak saling istilahnya merusak gitu kan. Tetapi memang kedua kodrat itu sepenuhnya ada di dalam satu pribadi Kristus gitu sih. Betul, setuju ya. Itu Bro Yosafat gitu. Ada lagi Bro yang mau didiskusikan? Kita sharing-sharing aja ini sampai nunggu Ucim naik. Nggak tahu Ucim bakalan naik atau enggak. Biar gitu sih Bang, soalnya masih dikit juga yang diingin. Oke, nggak apa-apa. Tapi tadi ayat-ayatnya atau kitabnya atau pasal itu dicatat gak Bro? Dicatat ya Bro kalau bisa. Oke, siap. Mantap. Ya itu biar belajar juga gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanyain silakan. Iya. Yang tadi perkataan yang tadi kutipan Santo ini lewat dari Bang Mikael tadi. Mike tuh Mike, ulang tuh. Dari Santo Cyril. Gimana? Bro Yosafat. Enggak, tadi maksudnya apa Bang? Satu kodrat Allah? Iya, satu kodrat Allah itu sang firman itu, yang satu dengan Bapa mengambil rupa manusia seutuhnya. Itulah. Oke Bang, udah dicatat semua kok. Mantap. Nah itu tuh, kita ini aja sih, nggak apa-apa. Maksudnya saling sharing, saling diskusi aja nih. Gimana tuh? Nih ada yang komen nih. Tadi room sebelah ada yang nggak bisa jawab tuntas kematian dan kebangkitan 3 hari 3 malam. Hitungan kita 3 hari 2 malam. Nah itu yang harus kamu pahami. Yaitu tradisi Yahudi itu berbeda dengan kita. Hitungannya memang tidak 24 jam. Jadi tradisi Yahudi itu sekali ketemu sore ya, kalau nggak salah jam 3 sore itu berarti udah beda hari gitu. Jadi 1 hari hitungannya, 1 hari 2 hari. Nah ketika Jumat itu jam 3 sore ya, jam 3 sore ya Bro ya, wafat Yesus di kayu salib, ya itu berarti udah 1 hari. Nah ketika bangkit pada hari Minggu, ya itu berarti sudah 3 hari, hitungannya sudah betul. Jadi bukan berarti hitungannya harus mengikuti 24 jam manusia, nggak bisa lah Bro, harus mengikuti tradisi Yahudi. Nah itu mereka harus belajar tuh tradisi Yahudi. Mereka aja bisa kok pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Masa sekelas tradisi Yahudi nggak tahu? Gitu aja Bro. Tradisi Yahudi jam 6 sore, jam 6 sore ya, jam 6 sore. Jadi Jumat sampai Minggu itu jangan dihitung pakai jamnya manusia 24 jam, bukan begitu. Aduh.
Oh jam 3 sore ya, jam 3 sore ya. Itu mana sih zombie udah nggak berani lagi dia. Bang Jos, kenapa Katolik gak mau disebut Kristen? Kata temanku dia Katolik bukan Kristen. Lo Kristen itu artinya Kristen itu Katolik itu Kristen. Katolik itu Kristen itu kan artinya pengikut Yesus, pengikut Kristus. Itu betul kata Om Charles. Katolik adalah Kristen, Kristen bentuk Katolik ya, karena di dalam Kristen sendiri ada berbagai macam denominasi, ada Kristen Ortodoks, Kristen Protestan, Kristen Anglikan, Kristen Pentakosta, Kristen Karismatik, ya itu yang dimaksud. Belum tentu Kristen itu Katolik, nah itu. Boleh nanya soal reinkarnasi nggak? Apa? Gimana Bro Michael? Gimana mau nanggepin apa? Enggak, ya itu sering, maksudnya dari teman-temanku juga yang Kristen sih, kadang ada yang gitu, maksudnya, oh gue Katolik bukan Kristen, oh gue Kristen bukan Katolik. Nah ini maksudnya salah paham aja sih, itu jadi stereotip yang kayak beberapa orang udah ketanam gitu. Padahal ya Kristen banyak ya, betul tadi kata Bro Joseph. Katolik Kristen ya, Protestan Kristen juga, Karismatik Kristen, Ortodoks Kristen gitu sih. Nggak ada reinkarnasi di kita Kak Heforia. Reinkarnasi itu pemahaman dari agama Hindu dan Buddha ya kalau nggak salah mengenai reinkarnasi. Di kita nggak percaya Kak, mohon maaf. Ya tentu saya nggak percaya lah jadinya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita tetap menghargai kepercayaan berbeda itu. Karena bisa dijadikan ilmu pengetahuan dan wawasan. Gitu. Ya di Kristen itu inkarnasi ya. Bagaimana? Yaitu Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Inkarnasi itu artinya apa? Yo, silakan dicari. Inkarnasi apa artinya gitu. Room sebelah menganggap Tuhan kita itu reinkarnasi. Nah itu karena mereka tidak bisa membedakan inkarnasi dan reinkarnasi. Suruhlah mereka sekolah lagi. Ya, karena apa? Bro Michael ya, Bro Yosafat ya, mereka ini kadang ya kan kita berbahasa Indonesia. Tentu kalau kita berpedoman bahasa Indonesia kita menggunakan KBBI, betul nggak? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya betul. Permasalahan yang selalu saya hadapi ya, nggak hanya saya loh, Bro Rafa kemarin juga sama ya. Ketika berdiskusi dengan mereka dengan menggunakan bahasa Indonesia, ketika diajukan KBBI, mereka tuh nggak terima, katanya apa sih kok KBBI, emang KBBI itu apa? Aduh kata saya, KBBI itu berpedoman dalam bahasa Indonesia. Kamu tuh lagi ngomong bahasa Indonesia, kecuali ngomong bahasa Inggris, kamu pakai Oxford Dictionary pun itu sah. Tapi yang jadi aneh kalau kamu bahasa Indonesia tapi merujuk kepada Oxford Dictionary, itu nggak nyambung. Itu mereka tuh nggak terima KBBI. Saya nggak, entah kenapa gitu. Apakah KBBI dianggap sebagai kitab dukun atau apa gitu? Saya nggak ngerti. KBBI itu artinya di situ kamu bisa nemukan arti-arti apa sih makna sebenarnya. Reinkarnasi itu ada di KBBI, penjelasannya apa ya. Inkarnasi juga apa kalau kamu mau tahu singkat itu loh. Jadi teman-teman be smart ya. Iya, inkarnatus, inkarne, ya betul. Teofani bukan reinkarnasi atau inkarnasi. Ya, Allah itu prainkarnasi. Ketika di dalam perjanjian lama itu dia berteofani. Nah itu betul, inkarnasi sama dengan nuzul. Iya betul, Tuhan bukan reinkarnasi. Tidak ada reinkarnasi dalam iman kekristenan, tidak ada ya. Inkarnasi yang benar itu mereka entah kupingnya yang bermasalah atau memang tidak bisa membedakan reinkarnasi dan inkarnasi. Itulah, silahkan bertanya kepada mereka yang masih salah paham mengenai iman kekristenan. Iya betul. Naik aja bro, itu namanya siapa sih? Saya baca Arab gundul tuh masih harus raba-raba. Baldi, Bilda, Balid, Baldah, Baldai. Apa sih Arabi? Gitu. Kita bahas ini aja nih, bentar saya bahas ini. Ucim udah pada ninggalin room lah. Ya nggak apa-apa, sholat subuh lah kalian. Di saya azan, saya sudah azan subuh. Ya silakanlah sholat subuh lah kalian, Ucim. Kakak percaya ada keberadaan eksistensi lain selain manusia? Percaya, Bro Michael. Percaya nggak bro? Ada eksistensi selain manusia sesuai dengan pengakuan iman Rasul yang panjang itu, ada nggak? Ya ada. Ya kan di
Ya pasal alinea pertama aja. Aku percaya pada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Ya kita manusia kelihatan, tapi ada sesuatu yang nggak kelihatan. Artinya ada eksistensi lain selain daripada manusia. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem factorem caelitere, visibilium omnium et invisibilium, artinya yang kelihatan maupun tidak kelihatan tuh. Jadi sesuai dengan pengakuan iman Rasul ya kita percaya. Tapi gini loh teman-teman, di keimanan kami itu tidak diajarkan untuk merapalkan mantra-mantra, tidak diajarkan untuk percaya kepada hal-hal yang klinik, bukan tidak percaya hal gaib ya, beda. Justru di iman kami ada hal gaib. Hal gaib itu kan artinya yang tidak kelihatan secara kasar mata. Yang tidak diajarkan itu hal-hal klinik, hal-hal mistis. Nah itu tidak diajarkan. Contoh, kita tidak diajarkan untuk pergi ke orang pinter, ya. Kita tidak diajarkan untuk pergi ke dukun. Nah itu yang dimaksud tidak percaya hal-hal seperti itu. Apakah Tuhan dengan Allah itu beda artinya? Tentu. 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu menjawab loh. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Ya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal daripada kehidupan, ya, karena Allah Bapa itu sang pencipta. Nah, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuh, baca aja 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Maksud apa alien? Bukanlah Star Life kamu tuh. Yang tidak kelihatan bukan berarti alien, jauh banget penafsiranmu. Kenapa harus alien sih? Aduh. Ya, kalau berbicara dalil dalam ayat Alkitab itu 1 Korintus pasal 8 ayat 6 itu ada perbedaan antara Tuhan dan Allah. Itu salah satu contoh ayatnya. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Itu gimana bro? Michael, lu paham gak sih maksudnya gini? Yang 1 pasal 8 ayat 6 itu lu bisa jelasin gak secara lengkap, maksudnya secara detail menurut pemahaman lu gimana? Maksudnya kita saling sharing aja. Itu kan kita baca dari 1 Korintus 8 ayat 4-nya kan, ada Allah lain gitu kan. Tapi tidak ada Allah hanya ada, tapi kita mengakui hanya ada Allah yang esa gitu kan. Ya terus berlanjut di ayat 6-nya kan. Berlanjut di ayat 6-nya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu itu kan, baik di surga maupun baik di langit maupun di bumi, dan kepada satu Tuhan saja, Yesus Kristus, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Nah itu kan berkaitan dengan Yohanes 1 juga kan, karena dia firman kan. Firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, kekal dengan Allah, setara gitu. Dan firman itu adalah Allah. Ya karena setara, dia bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan gitu lah. Terus kenapa disebutkan hanya ada satu Tuhan saja, Yesus Kristus? Karena segala kerajaan Allah, segala kuasa dari Sang Bapa, anak-anaklah yang menyatakan itu gitu lah. Gitu sih. Nah kadang suka ada gini, oh Yesus Tuhan, Bapa Tuhan bukan? Kan gitu kan, suka ada pertanyaan. Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus jelas sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya Allah. Kenapa kita menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus? Karena seluruh kuasa gitu kan, dan baik itu penghakiman gitu kan, dan kerajaan Allah yang menyatakannya hanya melalui Yesus Kristus gitu sih kalau dariku ya. Mungkin dari Roger. Jadi gue mengutip dari dari Romo Daniel aja ya, dia itu mengatakan bahwa 1 Korintus pasal 8 ayat ini yang menjadi perbedaan antara konsep ketuhanan kita dengan tetangga sebelah ya. Tuhan dan Allah itu jelas berbeda ya, artinya ya. Yesus disebut sebagai Allah juga tepat, betul ya tadi ya dikatakan oleh Bro Michael ya, kalau dia dilihat dari sudut pandangnya sebagai firman Allah ya. Makanya menjelaskan konsep ketuhanan Kristen itu justru lebih kompleks. Karena apa? Keimanan kami itu udah final. Makanya kalau kamu mau utak-utik pun sudah lengkap ya, sudah final gitu lah. Kalau kamu itu beda, ngejelimet ya gitu. Tapi saya nggak apa-apa lah, itu keimanan kamu. Tapi maksud saya gini,
itu yang menjadi pembeda antara keimanan kami, yaitu ya kekristenan dengan di luar kekristenan itu. Tapi nggak apa-apa, saya menghargai, respect. Tapi kalau misalkan sampai dibilang nggak masuk akal, ya itu karena kamu tuh baru mendengarkan sesuatu hal yang baru yang menurut kamu tuh nggak biasa didengar. Nah itu psikologis manusia ketika mendengar sesuatu yang belum pernah dia dengar sama sekali, yang belum pernah dia ketahui sama sekali, dia bisa saja berasumsi bahwa itu nggak masuk akal, skeptis. Nah itu wajar, ya nggak apa-apa. Kalau kamu nggak masuk akal ya itu wajar. Itu makanya tadi dikatakan bahwa Yesus Kristus lah yang menyatakan. Nah itu ada di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah itu siapa anak tunggal Allah? Yaitu Yesus Kristus, Sang Firman. Yohanes pasal 1 ayat 14. Itu teman-teman, ya. Itu pembeda antara keimanan kita. Jadi kalau kita ditanyakan, Yesus itu Tuhan bukan? Iya. Lalu Allah siapa? Ya, kamu jelaskanlah itu, ya. Itu. Satu bang yang saya belum temukan pernyataan Allah berfirman kepada Yesus. Maksudnya gimana, Bang Nainggolan? Gak ngerti saya. Ya gitu. Jadi itu juga menjadi pembeda ya bro. Itu jelas jadi pembeda ya tersebut bahwa Bapa itu berbeda dengan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau ada yang bilang Yesus itu adalah Bapa, itu bidat tuh juga tuh bidat tuh, nggak boleh. Ya. Yesus itu bukan Bapa. Kalau kamu mengatakan Yesus itu adalah Bapa, berarti yang disalibkan itu Bapa. Nah itu salah, itu pengajaran sesat, itu nggak boleh. Yesus itu beda, pribadi. Itu mengenai tadi Allah Tritunggal. Yesus itu bukan Bapa. Ya nggak boleh sampai berpikiran seperti itu hanya karena kamu membaca di Yohanes pasal berapa tuh 10 ayat 30 ya kalau nggak salah yang Yesus itu bilang aku dan Bapa adalah satu. Nah nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu ya. Yohanes pasal 10 ayat 30 itu Yesus menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan berarti dia itu satu pribadi. Nah itu nggak benar itu. Mau tanya lagi, kenapa Yesus disebut anak dari Bapa? Maksudnya anak Allah kali ya? Anak Allah atau anak manusia atau apa? Anak dari Bapa maksudnya? Oh begitu Bang Nainggolan, ya betul. Tuh ada yang baru join lagi Bro Michael. Terus yang Tuhan Bapa apa Yesus? Aduh, yang Tuhan Bapa atau Yesus tuh? Bukan Bang. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah tuh ya, karena yang menyatakan segala kuasa itu ya melalui Yesus Kristus untuk sampai kita kepada Allah Bapa. Itu udah. Anak Allah, kenapa disebut sebagai anak Allah? Ya karena dia yang berasal dari Allah. Kenapa ya Yesus disebut sebagai anak Allah? Ya bukan berarti Yesus anak Allah itu artinya Allah beranak. Nah itu salah konsep tuh, salah ajaran juga itu yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu Tuhannya beranak dan diperanakan. Nah itu kesalahpahaman itu. Hanya berlandaskan mendengar bahwa Yesus anak Allah. Nah itu mereka itu mengkonsepkan bahwa ketika Yesus mengatakan dirinya anak Allah itu mereka mengkonsepkan bahwa oh berarti ada hubungan seks. Enggak kayak gitu teman-teman ya. Salah itu. Bukan begitu ya. Yesus anak Allah itu artinya ya menyatakan hubungan yang unik dan kekal antara Yesus Kristus dan Allah ya, Allah Bapa. Ya, ia adalah putra Allah yang tunggal dari Allah Bapa. Itu tadi Yohanes pasal 1 ayat 18, anak tunggal Allah ya, yang ada di pangkuan Bapa, dialah menyatakannya itu ya. Yohanes pasal 1 ayat 14, Yohanes pasal 1 ayat 18, Yohanes pasal 3 ayat 16 ya, karena begitu besar ya. Tuh, tahu kan pasti ayatnya? Jadi kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah itu tadi bahwa untuk menyatakan hubungan yang kekal dan juga ya yang kekal antara Yesus Kristus dan Allah Bapaknya itu
Ya, itu Yohanes pasal 3 ayat 16 tuh. Karena demikianlah karena begitu besar ya kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Nah, itu. Kenapa nggak pernah bilang anak Maria? Karena kalau berbicara mengenai hubungan biologis di dalam tradisi Yahudi itu dikenal patrilineal ya, hubungan bapak, bukan hubungan ibu, bukan matrilineal. Nah, itu yang salah. Ada kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus itu harusnya Yesus anak Maria. Itu salah. Tradisi Yahudi tidak pernah menyebutkan hubungan bukan, maksudnya tradisi Yahudi itu tidak matrilineal. Nah, itu salah, patrilineal. Kalau mau disebutkan ya Yesus anak Yusuf, kalau mau gitu ya Yesus anak tukang kayu. Nah, itu bukan Yesus anak Maria, itu jelas salah itu. Kenapa kita manusia di dunia ini? Kenapa nggak di surga aja, Kak? Kamu harus paham itu konsep penciptaan awal dan ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Nah, itu awal mulanya kenapa tuh? Ya nggak, Bro Michael? Karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, maka Allah itu yang akhirnya jatuh ke dalam dosa manusia itu sehingga kemuliaannya itu artinya hilang. Ya, padahal tadinya tubuh kita itu mulia. Iya, betul. Kita diciptakan untuk tidak binasa. Tapi karena kejatuhan Adam, ya udah, hubungan yang semula ini lempeng-lempeng wae itu kan ya ada keretakan di sana. Makanya Yesus Kristus turun untuk mengembalikan hubungan yang retak itu antara manusia dengan Allah gitu. Itu jadi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, yang artinya ketika Adam dan Hawa itu hidupnya tidak binasa melainkan hidup kekal, ya, kemuliaan yang telah ada pada saat penciptaan awal manusia di dalam diri Adam dan Hawa itu akhirnya hilang ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Nah, itulah ya, makanya di dalam kitab Kejadian juga ya pasal 3 apa kalau nggak salah, yang kita itu akhirnya bersusah payah mencari rezeki ya, yang wanita itu bersusah payah mengandung dan melahirkan. Nah, itu buah-buahnya itu. Kitab Kejadian pasal 3:17 tuh. Ya, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa itu, maka firman Allah itu, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tuh, itu awalnya tuh merembet jadinya kemana-mana. Nah, itu teman-teman ya. Kalau orang suku pedalaman yang tidak mengenal Tuhan sampai akhir dikategorikan berdosa atau tidak, itu dihakimi. Gimana Bro Michael atau Bro Yosafat mau jawab gak nih? Kalau orang pedalaman tidak mengenal Tuhan sampai akhir, itu dikategorikan berdosa atau tidak? Itu dihakimi menurut hati nurani, karena setiap orang punya Taurat di dalam hatinya kan. Terus ada ayat Alkitab di mana tuh? Lupa lagi lah. Intinya gitulah. Maksudnya inilah orang-orang yang baru lahir sekalipun gitu, yang baru lahir misalkan, terus dia udah agak sedikit dewasa, ketika dia melihat orang bunuh, pastilah dalam hatinya ada kok kayak gini ya, pastilah ada kayak ini salah nih gitu. Karena ya memang tiap manusia ini punya hati nurani gitu loh. Dan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat gitu loh. Ya ketika orang itu belum mengenal Yesus Kristus, misalkan di suku pedalaman, ya dia dihakimi menurut perbuatan dia, menurut apa yang dia yakini itu sebagai sesuatu yang benar atau salah, ya dia dihakimi menurut hukuman itu gitu, menurut takaran itu. Betul. Nah, bahwa ya Allah itu menghendaki keselamatan bagi semua orang loh. Itu ada dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 ya. Sebentar saya bacakan. 1 Timotius pasal 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuh ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Nah, gitu. Ya, jadi betul kata Bro Michael tadi ya. Orang-orang yang bukan karena mereka yang mau ya, tidak mengenal, tidak mau tidak pernah mendengar tentang Kristus dan gerejanya sampai akhir hidupnya,
Itu bukan karena kemauan mereka, tetapi itu disebabkan oleh karena ya berbagai faktor lah istilahnya begitu ya. Tidak disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri ya, dalam artian invisible ignorance gitu. Mereka itu tetap diselamatkan. Ya, dihakimi juga sesuai dengan hatinya. Berarti dinilai dari kebaikan, ya Kak. Ya iman tanpa perbuatan mati. Pak Randi ini gimana? Tadi kan saya bilang. Dan juga kalaupun mereka harus diinjili ya berarti mereka sudah mendengar Kristus dong. Itu beda lagi kasusnya Pak Randy. Kalau mereka sudah mendengar tentang Injil artinya mereka sudah tahu nih kabar kebenaran nih. Kalau mereka belum tahu sama sekali, tidak pernah mendengar sama sekali, nah itu tadi yang dikatakan oleh Bro Michael dan juga saya tadi, pendapat saya. Itu yang diajarkan oleh gereja Katolik tadi barusan. Bahwa Allah itu menghendaki keselamatan bagi semua orang dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Itu Bro Yosafat mungkin mau nambahin atau mungkin mau ada yang ditanya mengenai tadi diskusi tentang tadi tuh. Nggak ada Bro atau gimana? Ini sih mungkin sekalian ini kita nanya juga yang dari Heforia, yang bagaimana kan dia nanya nih, sebelum ada agama nenek moyang menganut animisme, dinamisme. Nah, apakah mereka juga sama? Iya tadi itu konteksnya, ketika mereka itu belum pernah mendengar sama sekali ya. Bahkan Bro Michael tahu nggak pengajaran bahwa orang-orang yang sebelum Yesus Kristus atau prainkarnasi ya seperti Abraham itu dihakimi menurut hukum Taurat. Ada hukum Taurat yang menaungi mereka. Itu kalau misalkan berbicara masalah Yesus atau Allah prainkarnasi, ketika Allah firman-Nya belum jadi manusia, itu tadi Yesus belum nuzul. Itu Bro Yosafat. Jadi ketika misalkan ya, kalau kita perbandingan antara Adam kan Adam itu hidup sebelum Masehi ya. Tahun berapa sebelum Masehi gitu kan. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Timur Tengah, katakan saja Indonesia pada saat itu mungkin keyakinannya masih animisme, dinamisme, apalah itulah. Nah itu tadi konsepnya sama kok. Allah itu menghendaki semua orang beroleh keselamatan, 2 Timotius. Tetapi ingat, keselamatan itu diperoleh juga dengan iman, karena iman tanpa perbuatan adalah mati, begitu. Bro, kalau di Ortodoks gitu nggak Bro? Koreksi dong, kalau di Katolik begitu Bro, iman tanpa mati. Ya itu kan di surat Yakobus kan tertulis kan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya benar, maksudnya gini, yang dari penjelasan Romo ya memang kita ini selamat hanya modal belas kasih Allah gitu doang gitu loh. Allah mengaruniakan anak yang tunggal dan memberikan kasih itu kepada kita. Nah, tetapi di dalam menjaga keselamatan itu, ya tentunya kita manusia yang punya free will ini harus melakukan gitu loh apa yang udah dikasih Allah itu. Ketika Allah memberikan, ya kita menjaga dengan apa? Ya dengan perbuatan-perbuatan kita gitu kan. Seperti contohnya puasa atau mungkin sembahyang. Nah itu sarana untuk menjaga rahmat keselamatan yang udah dikasih oleh Allah. Itu sih. Tuh gitu teman-teman. Nggak apa ya kalau ada teman-teman Protestan di sini yang merasa oh beda, nggak apa-apa, saya tetap menghargai kok pandangan kalian mengenai baik ya. Itu perbedaan nomor 2. Beda nomor 2 juga. Nomor 1. Kalau perbedaan nomor 2, nomor 1-nya apa anjir? Ya itu masalah Tritunggal. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu kan masih sama lah. Oh iya benar setuju. Ya. Bro Yosafat, lo Katolik kan ya? Maksudnya sudah dibaptis secara Katolik belum sih?
Sorry nanya. Udah lama, dari kecil. Udah. Oh dari kecil, oke. Oh, lu dari keuskupan mana bro? Lupa, gue lupa Medan, nanya. Uskupan Agung Medan. Oh iya. Iyalah di grup itu kebanyakan Medan ya. Oh iya. Banyak orang Medan loh. Oke. Iya, doktrin sekunder betul. Iya, doktrin primer tetap sama, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Allah Tritunggal, ya gitu betul. Kok iman tanpa perbuatan kok mati ya lah. Surat Yakobus itu ada. Surat Yakobus itu termasuk dalam Alkitab. Tapi Bapa bukanlah anak, namun melalui namanya kita mengenal Bapa di surga yang mengutus dia. Betul? Ini room Oten ya? Ya menurutmu saya sudah pasang icon. Sini ada teman-teman saya pakai Ya, icon. Ini Oten juga nih. Kawan kita nih. Oh, agak Tuhan. Siapa anjir? Ada itu Pak J itu. Hoi Pak J. Dasar anjir. Gue tuh masih belum terbiasa bahwa ada orang kita itu yang masih pakai yang pakai kata oten, karena biasa itu dari server sebelah oten gitu. Dasar anjir. Oten apa sih nggak tahu. Oten itu artinya orang Panggilan manja itu. Panggilan kesayangan, ya nggak apa-apa lah panggilan kesayangan. Iya tuh, bukan berarti nama Bapak itu adalah Yesus, betul. Bukan berarti nama Bapak itu Yesus, bukan ya. Tadi saya katakan itu, Yesus itu bukan Bapak, Bapak itu bukan Yesus. Yang kemarin itu ya, yang freedom itu ya, tapi nggak apa-apa lah, semoga Tuhan menuntun dia ya. Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan ampunilah kami. Oten itu enggak, itu Oten itu orang Kristen tuh, ada yang nanya. Iya, Oten Kristen. Iyalah anjir. Orang Kristen. Oh, orang dan Kristen. Jadi orang Kristen Oten disingkat. Oten artinya penghuni sorga. Amin.